Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 210902501025 dari kelas B, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah perencanaan pengajaran bidang studi akuntansi. Dosen pengampu oleh Ibu Fajriani Aziz, SPD, MSI. Baik, yang materi akan saya bawakan adalah materi mengenai perencanaan remedial dan pengayaan. Nah, poin-poin penting yang ada dalam materi yang akan saya bawakan itu adalah ada dua, yaitu perencanaan remedial dan perencanaan pengayaan. Di mana perencanaan remedial terdiri atas hakikat pembelajaran remedial, prinsip-prinsip program remedial, bentuk kegiatan remedial, dan format perencanaan remedial. Nah, untuk perencanaan pengayaan sendiri terdiri atas hakikat pembelajaran pengayaan, bentuk-bentuk pembelajaran pengayaan, materi pengayaan, dan yang terakhir adalah format perencanaan pembelajaran pengayaan. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan remedial. Hakikat dari pembelajaran remedial. Dalam proses pembelajaran, sering ditemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini tentu yang akan berdampak pada ketidaktuntasan belajar. Kesulitan belajar adalah kegagalan dalam mencapai prestasi akademik karena prestasi berada di bawah kapasitas intelijensi yang dimiliki dengan beragam gangguan dalam menyimak. Hakikatnya, siswa yang mengalami ketidaktuntasan belajar tidak dapat dikatakan bodoh karena siswa membutuhkan jumlah waktu sendiri yang berbeda-beda untuk belajar. Salah satu cara untuk mengatasi ketidaktuntasan belajar ini adalah dengan pembelajaran remedial. Nah, pembelajaran remedial definisinya adalah layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Pembelajaran tuntas menekankan bahwa siswa dituntut agar mencapai tujuan instruksional yang pertama terlebih dahulu sebelum ia dibolehkan mempelajari unit pelajaran yang baru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kedua. Nah, pembelajaran inilah yang menjadi dasar untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas masing-masing siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Jika setelah dilakukan tes perbaikan masih ditemukan siswa yang mengalami kegagalan, maka siswa yang bersangkutan diberikan kegiatan perbaikan berikutnya oleh guru. Sedangkan siswa yang telah dinyatakan tuntas akan diberikan pengayaan untuk memperluas dan untuk memperdalam konsep yang telah dipelajarinya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip program remedial. Prinsip-prinsip program remedial sendiri menurut Mukhtar dan Rusmini tahun 2008 adalah tentang ada 5, yaitu adaptif, yang mana setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajarnya masing-masing. Selanjutnya adalah interaktif. Interaktif ini hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Karena hal ini didasarkan atas perbaikan, perlu mendapatkan monitoring dan pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya. Selanjutnya ada fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Sejalan dengan sifat, keunikan, dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam hal ini pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya itu pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Umpan balik dapat bersifat
korektif maupun konfirmatif. Dengan segera mungkin memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu berkesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu harus tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengakses kesempatannya sesuai dengan kesempatannya masing-masing. Selanjutnya itu bentuk kegiatan remedial. Bentuk kegiatan remedial yaitu menurut Majid tahun 2008 yaitu pembelajaran remedial dapat diselenggarakan dengan berbagai kegiatan, yaitu satu, memberikan tambahan penjelasan atau contoh yang mana peserta didik kadang-kadang mengalami kesulitan memahami penyampaian materi pembelajaran. Untuk mencapai kompetensi yang disajikan, maka diberikan penjelasan atau contoh atau ilustrasi dan bukan contoh konsep, melainkan untuk pembelajaran konsepnya. Selanjutnya itu menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Penggunaan alternatif yang berbeda akan memungkinkan peserta didik dapat mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapinya. Selanjutnya itu mengkaji ulang pembelajaran yang lalu. Penerapan prinsip pengulangan dalam pembelajaran akan membantu peserta didik tentunya dalam menangkap pesan pembelajaran. Dan selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan berbagai jenis media. Dengan penggunaan berbagai jenis media tentu dapat menarik perhatian peserta didik. Karena perhatian memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Semakin memperhatikan hasil belajar, semakin memperhatikan pembelajaran, tentu hasilnya akan lebih baik. Namun, peserta didik seringkali mengalami kesulitan untuk memperhatikan atau berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Nah, agar peserta didik ini mampu memperhatikan secara terus-menerus walaupun tidak konsisten, yaitu dengan cara menggunakan berbagai jenis media. Selanjutnya itu format pembelajaran remedial. Bisa dilihat di dalam slide itu ada tabel format perencanaan remedial, di mana pembelajaran remedial semestinya dilaksanakan secara terencana. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembelajaran, pendidik perlu menyusun perencanaan untuk kegiatan remedial. Nah, bisa diperhatikan ada mata pelajaran, ada kelas atau semester, kemudian ada kompetensi inti. Terus isi dalam tabelnya itu terdiri atas KD atau kompetensi dasar, terus ada indikator, kemudian ada bentuk pembelajaran jika peserta didik tidak mencapai KKM, terus ada penilaian dan ketuntasan belajar KD. Nah, bentuk pembelajaran jika peserta didik tidak mencapai KKM itu ada 3, yaitu 20% nih belajar individual, 20% sampai 50% belajar kelompok, dan lebih besar dari 50% adalah belajar ulang. Selanjutnya itu format ini. Adapun format yang dirancang sebelum kegiatan pembelajaran dan penilaian dilakukan. Setelah dilakukan penilaian atau ulangan harian dan dilakukan analisis hasil penilaian, maka dapat diidentifikasi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan. Selanjutnya, membuat perencanaan remedial yang spesifik bagi siswa-siswa. Nah, bisa dilihat mungkin tidak jauh berbeda dengan format yang tadi. Di sini ada mata pelajaran, kemudian ada kelas atau semester, kemudian ada kompetensi inti atau SK, kemudian ada kompetensi dasar, indikator, dan tabelnya KKM, kemudian tanggal remedial. Nah, selanjutnya ada di tabel ini terdiri atas nama kolom
berapa jumlah peserta didik yang melakukan remedial, kemudian ada nama peserta didik, kemudian nilai ulangan, dan ada indikator yang tidak dikuasai, bentuk pelaksanaan remedial, dan yang terakhir adalah penilaian. Selanjutnya adalah perencanaan pengayaan. Hakikat dari pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan kepada peserta didik yang telah mencapai ketuntasan belajarnya. Pembelajaran pengayaan bertujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat dan kecakapannya. Adanya pembelajaran pengayaan tentunya dapat mendorong upaya mengembangkan keterampilan berpikir, kreativitas, keterampilan seni, keterampilan gerak, dan sebagainya. Pembelajaran pengayaan ini tentunya akan memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih atau memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan tantangan belajar yang lebih tinggi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pembelajaran pengayaan. Terdiri pembelajaran pengayaan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Ada 3 pendekatan, yaitu kegiatan eksploratory, keterampilan proses, dan pemecahan masalah. Nah, kegiatan eksploratory itu adalah untuk memperluas pengetahuannya dengan cara melakukan panggilan informasi lebih dalam mengenai berbagai aspek yang terkait dengan SK atau kompetensi inti dan KD yang telah dibahas. Kemudian di bagian keterampilan proses, yaitu untuk mendorong peserta didik melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik tertentu yang relevan dalam bentuk kegiatan mandiri. Selanjutnya itu pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik dalam memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan materi pembelajaran. Nah, pembelajaran pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai ketuntasan belajar dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu belajar kelompok. Peserta didik yang telah mencapai ketuntasan belajar dapat dibagi dalam kelompok-kelompok belajar. Tentu ini di mana peserta didik mengerjakan tugas-tugas tersebut secara bersama-sama untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus menunggu teman-temannya yang sementara mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan. Selanjutnya itu belajar mandiri, di mana peserta didik ditugaskan secara mandiri untuk memperkaya pengetahuannya dengan mempelajari materi yang diminatinya atau memperdalam pengetahuannya berkaitan dengan SK atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis tema, di mana pada bentuk ini pendidik merancang tema besar yang memadukan kurikulum. Peserta didik melakukan aktivitas belajar untuk membangun hubungan antar konsep atau antar materi dalam mata pelajaran tertentu. Selanjutnya adalah materi pengayaan. Materi pengayaan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh pendidik, karena materi pengayaan ini diberikan harus relevan dengan kompetensi dasar yang telah dipelajari. Nah, materi yang dipilih harus memenuhi kriteria perluasan atau pemahaman materi. Nah, dalam ada beberapa rujukan acuan atau acuan yang dapat dipilih pendidik, antara lain adalah materi ujian nasional atau uji kompetensi, ada materi olimpiade sains nasional, dan ada yang terakhir adalah materi pengayaan dari sumber-sumber lain. Selanjutnya adalah format perencanaan pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan semestinya dilakukan secara terencana. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembelajaran, pendidik perlu menyusun untuk kegiatan pengayaan. Nah, bisa dilihat di dalam slide ini ada format perencanaan pengayaan yang mana terdiri atas
mata pelajaran, kemudian adalah kelas, ada atau semester, dan ada kompetensi inti atau SK. Nah, dalam tabelnya ini terdiri atas nomor, kemudian ada kompetensi dasarnya, kemudian ada indikator, kemudian ada materi pembelajaran yang diambil dari materi pengayaan, yaitu soal-soal ujian nasional, kemudian ada materi Olimpiade Sains Nasional dan sumber lain. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana kesulitan belajar ini tentunya berdampak pada ketidaktuntasan belajar. Kesulitan belajar adalah kegagalan dalam mencapai prestasi akademik, karena prestasi berada di bawah kapasitas intelijensi yang dimiliki dengan beragam gangguan dalam menyimak, berbicara, menulis, dan berhitung. Nah, pembelajaran remedial sendiri merupakan salah satu cara yang diberikan untuk memperbaiki nilai atau layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditentukan. Nah, untuk pembelajaran pengayaan itu merupakan pembelajaran tambahan kepada peserta didik yang telah mencapai ketuntasan belajar yang ditetapkan dalam kurikulum satuan pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.